Revoneers, welcome to our Revoyu mini course. Nah, hari ini kita akan ada career session bersama dengan Kak Salsa selaku Head of Revoyu Next. Silakan Kak Salsa. Halo teman-teman semuanya, thank you banget udah join sama acara kita malam ini gitu ya. Aku excited banget setiap harus ketemu sama teman-teman atau orang-orang yang sangat suka belajar dan excited to be a better person. Nah, sebelum kita mulai, aku pengen kenal nih dari kalian semua, siapa dari kalian yang pada pengen cari kerja atau pengen mulai kerja di bidang digital marketing? Boleh ada yang share mungkin di kolom chat siapa nih yang pada pengen pindah ke bidang digital marketing gitu ya. Em, nah, sebenarnya malam ini aku akan share mengenai Revoyu Next gitu. Wah, ternyata lumayan ya, masa lumayan juga gitu yang pada pada tertarik pengen pindah karir. Malam ini aku pengen share sama kalian semua, apa sih yang Revoyu bisa lakuin untuk bantu teman-teman yang pada pengen pindah nih karirnya ke digital marketing gitu. Dan mungkin the next question atau pertanyaan selanjutnya yang akan muncul di kalian adalah, emang bisa ya aku pindah gitu ke digital marketing? Karena aku mungkin kuliahnya nggak terlalu relevan atau pekerjaan sebelumnya itu nggak ada hubungannya nih sama digital marketing. Teman-teman gak usah khawatir karena dari historicalnya di Revoyu Next sampai sekarang kita berhasil 100% membantu teman-teman yang pengen pindah karir ke digital marketing atau teman-teman yang fresh grad yang pengen pada mulai kerja di digital marketing, kita juga berhasil akhirnya membantu mereka gitu. Nah, mungkin sebelum kita mulai kenalan sedikit, namaku Salsa. Aku dari tim business development. Tapi di Revoyu sendiri sebenarnya aku bertanggung jawab sama program dari Revoyu Next gitu. Nah, yuk langsung aku mulai kenalin ya. Sebenarnya apa sih Revoyu Next gitu? Apa sih yang bisa kita lakuin untuk bantu teman-teman semua? Nah, apa nih Revoyu Next? Mungkin tadi aku udah sebutin sedikit gitu ya. Revoyu Next adalah sebuah program dari Revoyu untuk mendukung para Revoyu student gitu ya atau murid-murid Revoyu yang ingin bisa mendapatkan pekerjaan di digital marketing gitu, baik itu dari industri startup atau industri semacam kayak MNC gitu atau perusahaan yang sudah besar, atau juga bisa juga untuk membantu bisnis-bisnis yang mulai mau masuk atau mulai menjalankan digital marketing strategi nih gitu. Nah, dari program ini kita akan menawarkan kalian atau mensupport kalian dengan dua hal gitu ya, untuk meningkatkan kesempatan kalian untuk bisa keterima kerja sebagai seorang digital marketer. Yang pertama itu ada namanya career placement support. Apa sih gitu? Mungkin aku kenalan sedikit, nanti aku akan kenalin lebih banyak gitu. Career placement support adalah tempat di mana kita akan membantu kalian mulai dari segala persiapan dalam mencari kerja nih, membuat CV, membuat LinkedIn, membuat portfolio, sampai kita akan assign career coaches untuk membantu kalian dalam proses cari kerja. Itu tadi ya, satu nih, career placement support. Yang kedua, kita ada program namanya Revoyu Labs. Buat teman-teman yang pada tertarik, program Revoyu Labs ini jadi apa namanya, jadi agak ini karena aku grogi gitu ya ketemu kalian semua banyak banget orangnya, oh my god gitu. Program Revoyu Labs ini di sini kalian akan mengimplementasikan segala skill yang udah dipelajarin di Revoyu Course selama 3 bulan. Itu kan kalian belajar sosial media, belajar macam-macam gitu ya. Nah, di Revoyu Labs kalian akan mengimplementasikan di real life nih. Gimana sih sebenarnya strateginya? Di Revoyu Labs sendiri kita punya klien, yaitu perusahaan beneran gitu. Kalian akan ngeran budget beneran juga di sana, atau kalian juga bisa menjalankan project kalian sendiri gitu. Kalau mungkin kalian udah punya project yang menarik gitu, nanti kita akan bantu di sana gitu. Dan teman-teman nggak usah khawatir karena di Revoyu Lab sendiri ini nanti kita kalau untuk yang kalian akan kerja secara bersama klien gitu ya, yang nanti mungkin kalian akan manage klien, manage budgetnya klien, kita ada sistem profit sharing di mana
berapa uang yang kita dapatkan dari klien itu berapa persennya akan kita kembalikan ke kalian gitu, ke student. Karena Revo Team sendiri kita memahami ya, maksudnya mungkin buat kalian yang masih fresh graduate atau kalian yang mungkin dalam posisi nggak ada penghasilan, mungkin ini akan bermanfaat gitu untuk bisa ngebantu kalian juga. Dan to be fair aja sih, karena memang tujuan kita bikin ini bukan karena Revo You mau bikin agency sendiri, tapi tujuan kita adalah ngebantu teman-teman semua biar pada bisa dapat kerja di digital marketing atau kalian bisa pada bikin agency sendiri. Nah, menarik kan programnya? Oke, next aku akan jelasin lagi. Di sini aku akan ketemu sama siapa aja sih, Sa, gitu kan. Nah, di sini tuh kalian akan ketemu dengan career support team. Ya, nanti ada business operations kita yang akan ngeliat, oh progres kalian tuh udah nyampe mana sih? Gitu, setiap minggu progresnya udah apply berapa kerjaan nih, misalkan. Itu akan ada dari tim Revo You. Kalian akan ketemu sama tim di labs gitu, dan tim di labs ini mereka nih akan melihat, wah kira-kira teman-teman di batch ini pada kurang skill apa ya, gitu, bisa dibantu bikin workshop apa dari Revo You. Contohnya, misalkan kita bikin beberapa workshop tentang data analytics, beberapa workshop tentang apalagi ya, technical skill gitu. Jadi selama 3 bulan itu dalam mengelola klien, kalian juga akan dibantu untuk meningkatkan skill kalian gitu. Jadi selama 3 bulan course gitu ya, ditambah 3 bulan join Revo You Next, semoga setelah itu teman-teman tuh bener-bener ready untuk jadi talent di digital marketing. Oke, terus nanti bakal ada juga karir coach. Apa nih, Sa, gitu, karir coach. Nah, mungkin dari pengalaman aku sendiri gitu ya teman-teman, dalam proses kita cari kerja itu nggak cuma kesiapan kita secara CV dan lain sebagainya, tapi juga kesiapan kita secara mental, ya kan? Maksudnya kebanyakan para pencari kerja itu mereka merasa, aduh aku bisa nggak ya gitu, kurang confident gitu, kurang percaya diri. Nah, jangan khawatir, kita bakal bantu kalian. Akan ada karir-karir coaches, yaitu orang-orang yang memang sudah sukses di bidangnya masing-masing yang akan membantu kalian selama proses itu. Jadi nanti mungkin kalau, wah aku ada pertanyaan nih, ini CV aku udah bagus belum ya, LinkedIn aku udah bagus belum ya, nah itu nanti akan ada karir coaches di sana gitu. Terus ada juga project manager. Di lab, saat kalian ketemu klien, nggak usah takut teman-teman, karena kalian nggak akan sendirian, kalian akan ditemenin dengan project-project manager yang mereka memang sudah experienced di bidang digital marketing. Jadi kalau ada kebingungan, nanti project manager ini bisa bantu gitu. Di selain itu, project-project manager ini juga akan melihat nih perkembangan kalian gimana, udah bagus belum ya? Misalkan aku student ya, aduh salsa bulan ke 1 ternyata technical skill-nya masih kurang. Nanti mungkin project manager itu akan kasih aku feedback, jadi aku tahu mana nih yang harus aku improve lagi gitu. Selain project manager, bakal ada juga clients. Tadi aku udah bilang, perusahaan-perusahaan real dengan budget yang real. Dan juga last but not least adalah hiring partner gitu. Apa sih hiring partner, Sa? Nah, hiring partner ini adalah perusahaan-perusahaan di luar sana yang mereka sedang mencari talent-talent digital marketing yang kerjasama sama Revo You gitu. Jadi kalau performance kalian selama di course itu bagus, performance kalian selama di labs itu bagus, bakal aku rekomendasiin deh kalian sama hiring partners kita gitu. Jadi mungkin teman-teman nanti yang udah mau join Revo You nih dan lagi pada cari kerja, pastiin ya performance kalian selama di course, assignment, atau nanti di Revo You Labs kalian lakuin dengan sungguh-sungguh. Karena kalau emang bagus, kita bisa rekomendasiin ke hiring partner kita yang sedang cari talent. Gitu. Itulah orang-orang atau tim-tim yang akan mensupport teman-teman semuanya. Nah, tadi aku menyinggung sedikit tentang karir coach dan klien. Siapa aja sih gitu? Mungkin kalian penasaran ya, siapa aja sih karir coachnya gitu. Nah, satu hal yang pengen aku note di sini, karir coaches kita, teman-teman, adalah orang-orang yang sudah sukses di bidangnya dan mereka adalah orang-orang yang sangat-sangat super passionate untuk ngebantu orang lain, untuk ngebantu kalian, untuk ngebangun karir kalian di bidang digital marketing. Gitu, karir coaches kita bertambah terus ya setiap batch-nya, karena batch Revo You semakin besar, semakin besar, semakin besar. Untuk yang di batch ini sendiri, kita ada karir coach dari Tokopedia, ada beberapa dari Tokopedia, ada dari Artemis,
ada dari Gojek, ada dari Starbucks, Traveloka, GDP Venture, Sampurna, dan juga dari iPrice gitu. Jadi karir coaches kita karirnya ada yang lokal, ada juga yang internasional, dan beberapa dari mereka adalah manajer gitu. Yang datang dari Tokopedia sendiri, mereka adalah manajer-manajer di digital marketing. Jadi bener-bener orang-orang yang sangat passionate untuk bantu dan juga mereka memang punya skill di bidang itu ya, punya pengalaman gitu di bidang itu. Oke, lanjut nih. Tadi juga aku sempat sebut tentang clients gitu. Mungkin teman-teman, wah siapa sih nih clients-nya? Siapa nih kliennya yang bakal aku kerjain gitu project-nya? Revoyu sendiri punya beberapa clients dari mulai di Indonesia, klien lokal sampai juga klien internasional. Di sini ada beberapa logo dari kliennya. Mungkin teman-teman kalau yang tertarik lihat bisa cek sendiri itu perusahaannya tentang apa, ada di negara mana. Mungkin aku bisa walk sedikit aja ya. Jadi ada Oak Street Style Tribute, itu perusahaan Singapura. Ada Kids 21 dari Singapura juga, ada Noon Village itu dari Thailand, ada Joyful Giraffe itu dari Singapura, Pop March itu perusahaan Malaysia, Han Street itu perusahaan Singapura. Zanru itu ada di Indonesia dan ada di Thailand juga gitu, dan ada beberapa companies lain yang ada di Indonesia kayak di Kyoto, Kowara, Larusso, dan beberapa sekolah juga teman-teman. Kita ada partner sama beberapa sekolah gitu di Indonesia, dan nggak usah khawatir gitu, aduh saat nanti aku dapat klien yang mana nih gitu, nggak usah terlalu pikirin kalian dapat klien yang mana teman-teman, yang penting fokus ke resultnya gitu. Yang penting nanti setelah magang 3 bulan resultnya bagus banget, kliennya happy, KPI-nya semua terachieve, itu nanti yang akan kalian taruh di CV kalian masing-masing. Ya, jadi itu tadi sekilas tentang career coach dan clients. Sekarang kita akan membahas mengenai gimana sih atau gimana cara kita bisa melakukan persiapan untuk siap-siap buat apply dan dapat kerjaan baru di digital marketing gitu ya. Nah, di sini aku akan ngebagi persiapannya menjadi 3. Iya, menjadi 3 persiapannya. Yang pertama adalah segala apa ya, kalau sebelum kita mulai cari kerja itu kita harus mulai mempersiapkan segala amunisi, dokumen-dokumen, persiapan mental, apa segala macam buat sebelum kita mulai mencari kerja gitu. Yang kedua adalah prosesnya. Saat kita mulai mencari kerja, itu kalian akan diajarin apa aja gitu yang harus bisa dioptimisasi, yang bisa dilakuin sama teman-teman semua. Dan yang ketiga itu adalah closing the deal. Dalam artian, oke, kalau udah dapat offer, aku bisa apa? Nah, hari ini mungkin aku jelasin sedikit aja gitu ya, sebagai overview atau sebagai gambaran aja buat teman-teman. Nanti kalau aku join Revoyu Next, bakal dapat apa aja nih, Sa, gitu. Nah, di malam ini sendiri kita akan membahas mengenai 3 hal nih di mini course ini. 3 hal itu apa aja? Yang pertama, building portfolio. Yang kedua, gimana caranya kita bisa sukses dalam behavior interview. Dan yang ketiga akan salary dan benefit negotiation gitu buat malam ini. Jadi teman-teman stay tune, kalau bisa kalian stay terus biar bisa belajar 3 hal ini. Jadi at least malam ini kalian udah bisa dapat value nih dari mini course Revoyu gitu. Nah, di preparation sendiri kalian akan mempersiapkan apa aja sih gitu. Yang pertama, kita akan diskusi bareng-bareng gitu ya. Nanti teman-teman akan dikasih MBTI test. Kita akan bahas sama-sama untuk memahami diri kita gitu. Salsa itu siapa sih? Kekuatannya salsa itu apa sih? Kelemahannya salsa itu apa sih? Gitu. Atau mungkin buat kalian gitu ya sama. Jadi nanti kalian pada saat proses membuat CV atau saat kalian akan pergi ke interview, kalian udah tahu nih, aku tuh orang yang seperti apa sih gitu. Mungkin, aku adalah orang yang tidak cocok kerja di air gitu ya. Bisa juga gitu, tapi mungkin nggak seperti itu ya, bakal lebih detail lagi. Mungkin itu tadi ya, knowing yourself. Dan yang paling penting teman-teman tentang knowing yourself adalah untuk tahu kira-kira perusahaan seperti apa yang kalian mau kerja gitu. Teman-teman di sini ada nggak sih? Kira-kira kalian udah punya nggak tujuan aku mau kerja di perusahaan ini atau di perusahaan itu gitu yang udah ada di bayangan kalian?
Kalau ada mungkin boleh di-share ya, mungkin bisa kasih aku hints nih, aduh segera nih harus di-approach jadi hiring partner gitu, karena teman-teman pada tertarik. Beberapa insight, ada beberapa dari alumni Revoyu yang dia itu mungkin tipe orang yang dia harus kerjanya itu sama tim, jadi dia nggak bisa kerja sendirian gitu. Nah, hal-hal ini kita harus tahu teman-teman. Kenapa? Karena nanti biar saat kita cari kerja, kita bisa memutuskan nih, oh karena aku orangnya itu harus kerja tim, berarti aku harus cari perusahaan yang memang bener-bener udah ada tim digital marketingnya. Jadi aku nggak boleh join sama perusahaan yang dia belum ada tim digital marketingnya gitu, karena aku bakal lumayan kesepian dan aku bingung gimana nyelesain masalah kalau nggak ada team member. Misalkan seperti itu penting banget. Jadi kita nggak asal-asalan apply, tapi kita harus tahu gini, berdasarkan tipe pribadi kita itu orang yang seperti apa dan pengen cari kerja di perusahaan yang seperti apa gitu. Kedua yaitu bikin CV sama LinkedIn. Nah, sebenarnya untuk topik ini kalian udah bisa dari sekarang udah bisa persiapin. Di luar sana banyak banget nih tips and tricks untuk bisa bikin CV dan LinkedIn. Ya, tapi nanti mungkin yang spesial dari Revoyu, selain kalian dikasih tahu caranya gimana cara bikin CV dan LinkedIn, kalian juga bakal kita kasih tahu nih feedbacknya apa, cara mengimprove lebih baiknya lagi gimana gitu, dan apakah CV dan LinkedIn kalian itu udah benar-benar siap atau belum untuk mulai apply cari kerja. Yang ketiga, malam ini kita juga akan bahas tentang building portfolio. Nanti ada teammate aku yang tercinta, Amel, yang akan jelasin sama kalian gitu. Nah, itu tadi preparation ya. Begitu preparation itu minggu-minggu pertama ini yang akan kita selesaikan. Kalau kita udah selesai, baru deh teman-teman bisa pergi ke medan tempur. Yaitu mulai apply-apply ke kerjaan. Nah, untuk proses apply kerjaan, apa aja yang bakal kita ajarin? Kita akan ngajarin kalian tips and tricks gimana cara memilih company-nya, apa aja sih yang harus di-reset, kayak gitu-gitu tuh bakal kita ajarin, gimana cara connect sama HR mereka atau hiring manager mereka. Kita juga akan ngajarin kalian mengenai behavioral interview. Jadi nanti biasanya sebelum kalian mulai masuk interview sama hiring manager, kalian pasti akan interview dulu sama HR-nya. Nah, nanti gimana tuh cara-cara jawab pertanyaan? Contoh, Salsa kamu orangnya seperti apa gitu? Atau Salsa, pernah nggak sih kamu mengalami konflik di perusahaanmu? Nah, itu gimana sih cara jawabnya? Itu akan kita bahas juga, teman-teman, sedikit malam ini. Nanti juga akan ada technical interview. Karena untuk jadi digital marketer, kita nggak cukup ya untuk tahu personality doang gitu. Kita harus tahu nih, kalian bakal ditanya mungkin, bisa nggak sih gitu kalian bikin implementasi tracking, campaign apa yang pernah kalian jalanin, bagaimana strategi menjalankan campaignnya, terus gimana kalau campaign kalian di reject sama Facebook, apa yang akan kalian lakuin. Nah, makanya kita akan ada Revoyu Labs, karena kalau kalian gak magang dan belum pernah ngejalanin, teman-teman akan sulit untuk bisa melalui technical interview ini gitu. Dan nanti juga selama Revoyu kita bakal ada mock-up interview teman-teman. Jadi sebelum kalian mulai pergi gitu ya ke medan tempur tadi yang aku bilang, mulai melakukan interview, kita akan latihan dulu nih sama Revoyu, sama career coach kita. Bisa nggak sih kita ngejawab pertanyaan gitu, itu yang akan kita latih. Udah nih, prosesnya udah selesai, kalian mulai interview, udah beberapa pekerjaan, dapet lah gitu kan. Menang nih kalian, dapat offernya dari perusahaan. Kita juga akan ngajarin kalian cara negosiasi salary. Jadi mungkin sebelum aku kerja di Revoyu gitu, aku sempat beberapa tahun kerja di sebuah perusahaan di Malaysia gitu selama beberapa tahun. Dan satu hal yang aku rasa beda banget tuh apa sih? Talent saat kita masih junior, kita tuh bahkan nggak tahu kalau kita tuh bisa negosiasi salary, ya kan? Jadi apa yang dikasih sama perusahaan itu ternyata masih bisa kita negosiasi lagi. Nah, itu juga akan jadi topik yang akan aku cover malam ini, dan kalian nanti selama di Revoyu akan belajar ini dan akan didampingi oleh career coach untuk bisa negosiasi salary. Gitu. Seru banget kan teman-teman pelajaran kita hari ini. Oke, next, tanpa panjang-panjang, aku akan serahin untuk presentasi ini ke teman aku, Amel. Temanku tercinta, Amel, di timku gitu ya. Amel, silakan nih. Mungkin Amel
selanjutnya bisa jelasin mengenai building portfolio gitu. Oke teman-teman, selamat belajar. Hai teman-teman, nah masuk ke materi yang sesungguhnya. Tadi kita udah kenalan sama Kak Salsa ya, tentang intro to Revoyu Next, career support, dan juga Revoyu Labs, dan apa aja akan kita bahas di malam ini. Kenalin, nama aku Amel. Kalau misalkan di Revoyu Next, aku in charge nantinya sama teman-teman job seeker untuk bisa prepare karir atau preparation hal-hal lainnya supaya lebih outstanding, dan juga selama prosesnya akan ngebantu pencarian pekerjaan gitu. Jadi nanti akan ketemu aku dan kita akan diskusi lebih banyak. Nah, jadi sekarang ini kita akan ulas sedikit tentang salah satu materi yang powerful banget dalam konteks digital marketing. Nah, kalau misalkan teman-teman tahu ya, salah satu senjata yang kita akan gunakan saat kita apply itu adalah resume atau CV, di mana materi ini bisa teman-teman dapatkan banyak sekali. Dan nanti ketika masuk Revoyu, kita akan juga bahas lebih spesifik gimana cara bikin CV-nya lebih outstanding. Nah, sebelum ke situ kita akan gali dulu nih portofolio yang jadi senjata ampuhnya teman-teman punya pengalaman di digital marketing. Kita tahu konteksnya bahwa teman-teman akan menjalankan ya proses atau program misalkan selama 3 bulan, atau teman-teman yang punya pengalaman sebelumnya di digital marketing atau juga di bidang-bidang yang mirip gitu ya, kayak bisnis, sales, atau marketing konvensional lainnya. Nah, portofolio bisa membantu teman-teman untuk menggambarkan hasil karya atau project yang sudah teman-teman lakukan, hasilnya seperti apa, achievementnya kayak gimana, dan ditampilkan nih kepada hiring manager, kepada recruiter tentang proses atau timeline pengalaman teman-teman. Nah, ini menjadi added value terhadap diri teman-teman sendiri bagaimana mengkomunikasikannya kepada HR atau hiring manager. Oke, jadi ini adalah hal yang penting dan bisa kita lakukan saat teman-teman juga udah paham konteks-konteks umum dari digital marketing yang dipelajari di lecture pertama dan kedua. Nah, kita akan bahas dari sini dulu nih. Kenapa sih kita, teman-teman, dan juga hiring manager itu butuh portofolio? Ini adalah hal yang sangat jadi value tambahan, karena banyak kan yang nyari kerja. Kandidat-kandidat lain banyak yang punya skill-skill yang kita nggak tahu sepowerful apa. Nah, prosesnya adalah kita usaha dulu nih, dari sisi kitanya. Yang pertama, manfaatnya buat kita saat kita bikin portofolio adalah prosesnya itu valuable as a product. Kalau kita ibaratkan portofolio adalah sebuah produk ya bentuknya bisa macam-macam, tapi biasanya atau umumnya di digital marketing itu berupa slides atau deck yang bergambarkan setiap slidesnya itu adalah hasil project demi project kita. Nanti akan ditunjukin nih example-nya seperti apa ya, yang teman-teman udah lihat nih tab-tab di atas. Jadi prosesnya saat teman-teman bikin portofolio itu akan sangat valuable. Kenapa? Karena teman-teman akan meretrieve kembali pengalaman-pengalaman yang dilakukan saat ngerjain project dengan teman-temannya, atau kalau misalkan teman-teman gabung di Revoyu saat ngerjain grup project, saat ikutan Revoyu Labs di mana kerja bareng klien, hasilnya kayak gimana selama sebulan, 2 bulan, dan 3 bulan, atau pengalaman-pengalaman di kantor sebelumnya. Nah, ini yang membuat teman-teman merefleksikan experience itu dan memanifestasikannya menjadi sebuah tulisan, sebuah pernyataan ya, sebuah konsep yang dapat dibaca oleh recruiter atau hiring manager, dan juga jadi bantuan juga saat teman-teman mau menghadapi interview, karena teman-teman gak perlu lagi tuh mikir pas ditanya tentang achievement. Teman-teman udah pernah bikin di suatu slides dan pasti akan kebayang saat teman-teman nanti ditanyakan pengalaman atau achievement gitu. Nah, ini yang jadi tujuannya adalah better learner, better thinker, dan better communicator. Jadi dimana kita juga belajar, gimana kita berpikir untuk mengkomunikasikannya, dan saat mengkomunikasikannya tuh poin apa aja yang mau kita sampaikan. Nah, untuk hiring manager ini adalah merepresentasikan hasil kerja kita gitu ya, selama beberapa waktu tertentu yang kita komunikasikan dalam segi desain visualisasi tertentu.
Dan ini menarik, kenapa? Karena kalau dari sisi teman-teman yang ikut RevoU gitu ya, ini menambah value sebagai alumni RevoU gitu, yang autentik dibandingkan dengan kandidat-kandidat lain. Yang kedua adalah membantu interviewer itu tahu bahwa teman-teman tuh punya hasil yang kayak gimana selain ngelihat CV teman-teman. Project-project apa yang pernah dilakukan? Apakah ada kemiripan dengan project yang dilakukan nantinya di company ini? Di company yang sedang teman-teman apply dan sebagainya. Kemudian unique selling point. Jadi yang menandakan bahwa teman-teman itu tuh unik dibandingkan dengan kandidat lain. Itu bergantung juga nanti dengan isi yang teman-teman taruh gitu ya di portofolionya. Nah, jadi bikin portofolio bukan semata-mata untuk membantu teman-teman, oh iya supaya aku bisa punya chance lebih nih ke hire. Itu adalah outcome-nya. Tapi selama prosesnya itu yang jauh lebih penting. Oke? Nah, kita next. Apa aja yang perlu ada dalam sebuah portofolio? Nah, ini adalah 4 poin penting yang perlu dimasukin ke dalam portofolio. Yang pertama adalah tentang kenalan tentang diri kita sendiri dulu nih. Siapa sih kamu? Gitu kan? Tiba-tiba cuma nunjukin hasil karya tapi nggak ada introduction-nya. Loh, punya siapa? Nah, jadi perlu ditampilin satu slide aja misalkan tentang background pendidikan kita maupun professional experience. Yang kedua adalah skill sama abilities kita. Kalau berhubungan dengan digital marketing, maka tampilkan skill-skill abilities yang berkaitan sama digital marketing. Misalkan, penggunaan tools-tools yang berhubungan dengan Google Ads, Facebook Ads, Google Data Studio, dan kawan-kawannya. Yang ketiga, project-projectnya nih yang dihadapi. Gitu, jadi pengalaman saat menerapkan skill-skill tersebut tadi. Facebook Ads, Google Ads, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah resultnya kayak gimana saat teman-teman menghadapi project-project tersebut. Nah, kita akan go through beberapa portofolio yang dimiliki sama alumni RevoU yang sekarang sudah bekerja di beberapa top company. Nah, ini adalah salah satu contoh yang dimiliki oleh alumni kita, namanya Johannes Willy. Sekarang dia sudah bekerja di Happy Fresh menjadi seorang performance marketer. Nah, di sini gitu ya, dia menceritakan project yang pernah dia dapatkan di RevoU. Sebelumnya dia memang fresh graduate, dia belum ada background sama sekali gitu ya, bekerja di digital marketing. Nah, dia masukin ini project-project yang di sini adalah yang dia lakukan ketika grup project. Misalkan, di sini dia bagi dulu nih ke dalam beberapa konteks. Ada channel paid acquisition, organic, dan maupun retention. Nah, ini ketika teman-teman udah belajar di lecture pertama dan kedua, bisa langsung dapet ya maksudnya apa. Nah, kemudian di sini dia masukin nih beberapa project-project yang sudah dia lakukan bersama grupnya. Kita belajar tentang landing page gitu ya. Ada Facebook Ads campaign, dia juga libatin di sini ada kreatifnya. Dan di sini ada beberapa details dari mulai captionnya dan juga hasilnya. Misalkan nih, together as a team, I execute Facebook for laundry business for 1 week dan mendapatkan leads berapa banyak selama berapa hari. Nah, ini nggak masalah ya, jadi nanti akan ada do and don'ts apa yang perlu dimasukkan dan tidak perlu dimasukkan ke dalam suatu portofolio. Karena ini sifatnya adalah group project yang mana itu adalah dibuat ya, jadi nggak masalah. Nah, kemudian ada Google Ads campaign. Nanti teman-teman kalau misalkan menggali lebih dalam tentang digital marketing dan di channel ini, kita akan bahas nih gimana caranya bikin ad set semacam ini. Terus dia juga jelasin lagi resultnya kayak gimana. Di sini juga dia sebutin SEO, ya, content marketing, dan juga social media organic, sama customer relationship management. Nah, semua ini didapetin dari group project maupun assignment yang dilakukan saat di RevoU. Jadi semuanya berguna gitu ya untuk portofolio kalian juga. Nah, baru di akhir nanti ada call to action. Kalau misalkan tertarik sama dia, hubungannya lewat mana sih? Gitu. Nah, kemudian yang kedua kita akan masuk ke Maulidatu Zahru. Ini adalah alumni kita yang juga keterima di salah satu perusahaan
establish growing up company ya adalah Kitabisa. Nah, dari Willy tadi mungkin yang belum kita lihat ya secara spesifik bagaimana dia mengenalkan dirinya. Nah, di Lida ini dia mengenalkan dirinya dengan sangat unik ya. Digital marketer jelas ya. Dia ngasih unique selling point di sini. Kemudian di sini dia sebutin, just call me lead and I will give you more leads. Wah, ini lucu banget sih karena pasti akan autentik berhubungan dengan leads, ya kan? Dan di sini dia masukin nama panggilan dia, which is a very unique. Gitu. Jadi silakan kalian pikirin nama kalian tuh kalau dimasukin ke funnel digital marketing kayak gimana. Nah, di sini dijelasin about media kayak apa, ya personal experience dia, kemudian education background dia, kemudian juga dia jelasin working experience dia seperti apa, di mana dia punya achievement, handling 30 events, and love the world of digital marketing setelah successfully generating berapa banyak register for wedding package in one bla bla bla. Jadi ini sangat kontekstual dan sangat spesifik. Ya, dan dia dimasukin di akhir bahwa yang membuat dia itu switch karir ya dari pekerjaan sebelumnya, dia itu feel amazed when my marketing strategi itu bisa membuat atau mempengaruhi bagaimana orang dalam berperilaku atau berbelanja. Nah, akhirnya dia ikut Revoyu dan di sini dia jelasin Revoyu itu unique selling point-nya apa, sampai akhirnya dia ada call to action nih. Get lessons from SEA Digital Marketing Practitioners. Jadi di Revoyu dia itu mendapatkan pengalaman-pengalaman ini. Nah, dia juga jelasin sedikit tentang education-nya, which is a very complete gitu kan. Personal experience-nya apa, lebih detail lagi dan lebih terstruktur. Nah, ini yang menarik adalah skills and abilities-nya dia. Jadi, ketika digital marketing, dia belajar apa? Yaitu belajar SEM, CRM, content marketing, social media, dan graphic design. Nah, ini semua patut dipertanggungjawabkan ketika teman-teman bikin portofolio ya. Jadi harus menguasai benar-benar skill ini saat nanti di interview pun ditanyakan. Nah, di sini yang menarik adalah dia sangat rapi nih bikin slide demi slide-nya. Jadi dia memasukkan selalu kreatifnya ya di berbagai channel. Dan di sini dia memang masukin banyak itu Facebook. Dia punya banyak pengalaman di Facebook. Di sebelah kiri dia masukin ya jobnya dia tuh jadi apa pas di project ini. Oh, jadi performance, analis, desain grafik, copywriting. Sangat detail. Dan juga di sini dia tulis ya resultnya seperti apa dalam 5 hari dapat berapa leads. Kemudian juga dia masukin nih di sini secara spesifik copywritingnya kayak gimana ketika di Facebook. Sama halnya dengan slide-slide berikutnya juga, yaitu which is a very good. Nah, selama kalian ngeproses ini, pasti kan kalian bakal nge-retrieve tuh, ya kan, file-file mana nih yang harus dimasukin gitu. Nah, ini juga akan ngebantu kalian sadar bahwa banyak achievement ya ternyata saat kalian itu belajar khususnya di digital marketing. Nah, ini contoh-contohnya misalkan dari Instagram organic post, ya. Di sini juga ada social media organic post yang dia buat sendiri. Konsisten adalah kunci dari slides ini. Kalau misalkan kalian perhatiin. Karena selalu dia tampilin kreatif, hasilnya, copywriting, dan juga job desk-nya dia tuh ngapain di setiap project. Nah, coba deh kalau misalkan teman-teman dapetin portofolio kayak gini gitu ya, teman-teman ngerasa impress banget gak sih? Dan pasti gimana gak impress gitu ya HR interviewernya atau hiring manager pun mereka jadi bisa jelas dan ngebayangin bahwa ini anak tuh kayak gimana, performanya tuh seperti apa gitu. Ini salah 2 ya contohnya. Nah, ini adalah salah satu portofolio juga ya, dia juga in charge di mini course namanya Nadif. Ini very aesthetic gitu ya, rada simple dan juga minimalis desainnya dan enak banget dipandang mata. Dia kasih about me singkat di sini tentang personal experience dan juga education dia, hobinya ngapain, jadi dibuat lebih casual di portfolio ini.
Nah, educationnya apa, kemudian work experience-nya kayak gimana. Nah, ini yang menarik dari Nadif adalah dia memasukkan beberapa job desk yang sangat-sangat menarik di setiap experience yang berkaitan dengan digital marketing. Ya, waktu di Shopee, jadi marketing project intern, dimasukin ya apa yang jadi achievementnya. Di Revoyu juga dia masukin achievementnya apa. Dan di sini juga saat punya project, dia masukin achievementnya apa. Ini skill and abilities juga sama, jadi apa yang dipelajari selama belajar digital marketing atau pengalaman sebelumnya yang bisa ngebantu dia untuk adapt di digital marketing. Nah, ini ya, jadi dia masukin semua kreatifnya, masukin juga responsibilitiesnya, ada juga waktunya di sini yang jadi details yang lebih spesifik, dan lain sebagainya ya. Jadi ini yang project-project yang dilakukan secara grup waktu di Revoyu, tugas-tugas personalnya, ya, dan project-project dia yang lain. Nah, akhirnya di sini ada call to action-nya nih, work with me. Nomor handphone, LinkedIn, email. Sangat komplit. Gitu. Jadi harus dicontoh. Nah, ini juga yang terakhir ya. Ada dari teman kita yang namanya Riza, dia juga alumni Revoyu dan dia sekarang bekerja di salah satu startup yang baru mulai, di mana dia running atau nge-lead si digital marketing timnya ini. Padahal dia masih junior dan dia itu switching karir dari bank ke digital marketing ya, sangat-sangat luar biasa. Dia juga masukin di sini intronya dia seperti apa, ada fotonya lebih jelas, lebih clear, nggak terlalu formal, tapi cukup casual, jadi ya semi formal yang enak dilihat gitu kan. Nah, ini sama ya, jadi semuanya konsisten, ada template seperti ini. Ini juga ada tools ya yang dia pelajarin selama digital marketing, which is a very good ya, disebutin satu-satu. Nah, di sini dia masukin semua project-project yang dia pelajari kemarin ketika Facebook, Google Ads, landing page bersama grup maupun personal. Nah, ini personalnya ya, tugasnya. Jadi tugasnya seperti ini, terus dia input ke dalam portofolionya. Nah, jadi itu yang membuat juga student ketika mengerjakan tugas itu tidak main-main, karena mereka pasti akan visinya buat oke, nanti akan ditunjukin ke proses persiapan karir. Nah, ini adalah call to action terakhir. Yang pertama, masukin semua personal ID-nya dan ready to work with you. Lebih personalized. Gitu. Nah, itu semua contoh-contoh yang bisa ditampilin ya tentang portofolio dan semoga itu membantu. Nah, di sini ada don'ts yang perlu diperhatikan saat bikin portofolio. Ada dua hal. Yang pertama adalah hindari untuk nge-share exact budget dan result. Nah, ini kalau misalkan teman-teman bergerak atau bekerja di company sebelumnya, ini akan sangat sensitif. Gitu kan? Kenapa? Karena budget dan juga result itu adalah bidang bisnisnya ada yang tahu gitu, dan biasanya ini diakalkan dengan kurang lebih gitu ya, atau presentasi yang sangat oke. Jadi dibuat secara persentase kurang lebih atau meningkat atau menurun gitu, supaya nggak ngasih benchmark yang benar-benar real gitu, karena sensitif tadi. Kemudian jangan juga masukin nih ya CPA, CPL, CAC-nya gitu kan. Kalau misalkan teman-teman udah belajar kemarin di lecture pertama dan kedua, ini tuh seperti apa, karena juga akan sangat sensitif untuk setiap produk atau company-nya. Jadi masukin aja decrease atau increase secara persentase tuh. Nah, yang terakhir adalah kapan kita nge-share portofolio. Jadi nge-share portofolio ini ada 3 waktu ya. Yang pertama adalah bersamaan saat ngirimin CV, baik itu misalkan di portal job tertentu atau via email atau via LinkedIn sekarang ini. Yang kedua adalah sebelum kamu ngelakuin persiapan interview, jadi bisa email ya secara tambahan ke HR-nya atau ke recruiter. Dan yang ketiga adalah setelah interview. Nah, kenapa kamu bisa ngelakuinnya sebelum interview? Jadi bisa ngasih gambaran kepada interviewernya supaya mengenal kamu lebih dalam dulu sebelum interview. Dan nanti conversation-nya akan lebih enak juga gitu. Nah, yang ketiga adalah after interview, ini saat kita juga mengucapkan thank you message
dan disertai dengan portofolio itu juga nggak masalah. Ya, jadi atau kita mengingatkan lagi, ini ya portofolionya. Gitu, walaupun saya sudah kirim, saya akan tetap kirim lagi. Nanti kita akan bahas thank you note lebih banyak di part selanjutnya. Nah, bagi teman-teman yang akan masuk RevoU, yang nantinya akan ikut RevoU Labs ya, kerja bareng sama clients. Nah, portofolio ini bisa dirampungkan ya saat teman-teman udah menjalani selama 3 minggu project. Kenapa? Karena biasanya dalam kurun waktu tersebut sudah menghasilkan suatu result atau outcome dari campaign atau project yang dilakukan. Gitu. So, itu aja dari portofolio. Semoga membantu. Intinya, pahami kunci informasinya ada apa aja dan juga kenapa harus bikin portofolio. Maka portofolio kamu akan sangat outstanding. Thank you. Oke, nah kita akan masuk ke chapter berikutnya, yaitu tentang interview techniques, dan di kali ini kita akan bahas tentang behavior atau HR interview techniques. Nah, biasanya untuk di digital marketing sendiri akan ada 2 interview yang disiapin. Yang pertama, behavior interview dan juga user interview atau technical interview. Nah, tadi kita udah bahas tentang preparation apa nih yang kita perlu lakukan sebelum kita dipanggil kan untuk wawancara atau sebelum kita apply kerjaan. Nah, ini adalah battle yang sebenarnya, dimana kita perlu nih ngasih impresi-impresi yang oke, yang outstanding ke recruiternya, ke HR manajernya, atau ke hiring manajernya gitu. Jadi dalam konteks ini kita akan bahas brief tentang pemahaman gimana ya cara supaya kita kenal diri kita sendiri, kenal company-nya, dan juga bisa dapetin impresi yang oke supaya kita bisa dapat kesempatan untuk ke tahap selanjutnya, either itu next interview atau bisa aja langsung offer gitu. Nah, oke, kita akan masuk pertama ke pertanyaannya ini. Ini pemanasan dulu ya teman-teman. Siapa di sini yang dapat pertanyaan seperti ini ketika lagi di interview? Why do you want this job? Atau kenapa kamu daftar di posisi ini? Kenapa kamu daftar di company ini? Dan segala macam pertanyaan yang intinya adalah sama, menanyakan tentang tujuan atau motivasi kita untuk melamar pekerjaan di sini, gitu ya. Nah, biasanya dijawab nih kan, macam-macam jawabannya. Dan ini adalah yang umum dan juga lawak gitu ya. Soalnya ngerasa passion aja supaya saya bisa bertahan hidup. Nah, itu adalah motivasi yang sangat jujur gitu ya. Dan memang semua orang bekerja dasarnya adalah itu. Tapi konteksnya adalah di sini, kenapa teman-teman mau kerja di posisi digital marketing? Kenapa teman-teman mau kerja di company startup seperti ini? Atau di korporat seperti ini? Dan sebagainya. Nah, di slide-slide ke depan kita akan masuk ke beberapa case ya. Kita akan gali dulu case-case yang sering kita temui. Kemudian kita akan belajar gimana caranya research company yang oke. Kemudian kita akan bahas tentang struktur untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di HR interview itu seperti apa. Yang ketiga, gimana caranya kita supaya lebih autentik. Dan yang terakhir, setelah kita interview, terus kita ngapain ya? Nah, kita akan belajar di situ. Oke, jadi nah, di sini juga ada beberapa case yang sama ya dengan konteks slide sebelumnya. Nah, saat kita ditanyakan case-case seperti itu, jawabannya akan sangat banyak dan akan sangat beragam. Tergantung kesiapan kita untuk menyiapkan diri kita sendiri dan juga kenapa kita tertarik daftar di pekerjaan ini. Nah, itu disiapkan jauh sebelum teman-teman mendapatkan proses atau panggilan interview. Kalau misalkan teman-teman ngerasa, oh aku memang belum sempet nih research company ketika aku apply. Nah, ketika teman-teman dapat panggilan interview, misalkan besok ya interview. Nah, itu kan langsung tuh deg-degan. Nah, waktu itu digunakan untuk meriset tentang diri teman-teman sendiri dan dihubungkan dengan kenapa kita mau kerja di company tersebut. Gitu. Jadi, kalau misalkan ada orang-orang yang dia memang perlu nulis, perlu bikin skrip, itu lakukanlah gitu, karena dari situ kita bisa belajar untuk bikin poin-poin apa gitu kan, yang supaya nanti ketika prosesnya kita bisa inget nih, oh saat ditanyakan pattern seperti ini kita bisa jawabnya apa
kita nggak perlu ingat ya tips-tips pertanyaan-pertanyaan yang sering diajuin, tapi sebenarnya patternnya. Nanyain tujuan, nanyain ketertarikan kita, cerita tentang diri kita sendiri, kemudian apa kelemahan dan kelebihan kita, apa yang bisa kita kontribusikan untuk company, dan juga apa yang relate gitu ya dari pekerjaan kita sebelumnya dan juga posisi kita sekarang yang mau kita apply. Nah, jadi beragam pattern seperti itu harus dikuasai sama kandidat supaya kita bisa ngasih impresi yang oke ke interviewernya. Nah, di sini ada 2 case ya, simple answer. Yang pertama, ada aja gitu kan orang-orang yang jawab, kenapa pengen kerja di Gojek atau pengen kerja di Grab. Oh ya, soalnya keren aja gitu kan. Terus posisinya digital marketing specialist gitu, dan kayaknya aku akan bisa belajar banyak di situ. Nah, ini jawaban yang gimana sih sebenarnya gitu kan? Jawabannya nggak salah gitu, tapi kurang spesifik, kurang menunjukkan konteks, dan kurang memberikan value terhadap diri kita sendiri. Apa kelebihan kita atau keunikan kita dibandingkan kandidat yang lain saat menjawab pertanyaan interview. Nah, terus di sini juga bisa aja dia jawab lagi gitu kan. Oh iya, soalnya dulu aku kerja jadi content creator. Terus akhirnya tertarik gitu kan buat switch ke digital marketing karena memang digital marketing lagi jadi skill atau area yang cukup demanding sih sekarang. Salah gak jawab gitu? Sama sekali enggak gitu kan. Tapi ada tapinya, yaitu kurang kontekstual atau kurang memberikan value, menambahkan value tentang apa yang autentik dari pengalaman kita yang bisa kita kontribusikan untuk company tersebut. Nah, di sini ada contohnya untuk ngasih answer yang lebih meriah gitu kan, yang lebih outstanding. Nah, di sini dia cerita nih. Nah, ini mungkin akan cukup lebih panjang, tapi kalau misalkan kita udah bisa latihan gitu kan, tahu patternnya seperti apa, kita akan bisa mengomunikasikan ini dengan padat dan juga jelas. Yang pertama kita ceritain dulu tentang emosi kita gitu kan. Kenapa dia senang gitu kan mau daftar di posisi ini. Yang pertama karena dia melihat ada kesamaan skill atau area yang dia kerjakan sebelumnya dan juga digital marketing, yaitu adalah I get to brainstorm kreatif strategi. Ini menarik banget poin satunya. Kemudian dia ceritain tentang posisi dia dulu jadi content creator. Dan akhirnya kenapa dia mengisi gap itu dengan mendiscover sesuatu yang jadi favorite partnya dia di digital marketing. Adalah tentang melihat hal-hal yang sifatnya analytics dan juga engagement audience gitu kan, supaya dia bisa ngasih kontribusi lebih ke strategi yang lebih luas buat timnya dia dan juga ngasih positive impact ke organisasi. Nah, ini akan alangkah lebih baik ketika ditambahin ya, misalkan secara profit, revenue, kemudian engagement, awareness dan sebagainya. Nanti akan kalian pelajari apa sih funnel-funnel yang ada di digital marketing. Nah, akhirnya dia jelasin lagi tuh, dia state ulang. Kenapa gitu kan? Karena dia lihat di sini di environment company ini, sebut saja dia Gojek gitu kan. Apakah Gojek masih jadi startup misalkan, atau environment yang sifatnya startup yang growing, yang udah established seperti ini? Itu kenapa? Dimana dia bisa ngembangin growth dia, kemudian mengembangkan skill dia di bidang apa. Dan dia di sini dijelasin konten dan juga strategi digital marketing. Akhirnya dia juga bilang gitu kan, kalau nextnya dia looking for an opportunity supaya dia bisa melatih skillnya diri dia sendiri dan impactnya di perusahaan, yaitu ngasih hand in top notch brand storytelling, which is a very good explanation. Dia selalu memberikan konteks dirinya dan juga kontribusinya untuk company yang sangat spesifik. Nah, ini pemanasan dulu ya. Nah, dari case tadi kita belajar 2 highlight pattern di sini. Aku akan masukin di sini. Yang pertama adalah apply di posisi ini, dan yang kedua adalah lebih spesifik lagi switch ke digital marketing. Nah, yang pertama dibandingkan kita bilang gitu kan, oh iya aku pengen belajar sesuatu atau dapetin pengalaman baru gitu. Semua orang bisa dapetin pengalaman itu. Dimanapun kamu berada harusnya bisa kan belajar atau mendapatkan pengalaman itu. Tapi yang lebih autentik di sini adalah you can always go with aku dapet
opportunity gitu kan, melihat opportunity yang oke di industri ini gitu kan, misalkan di Gojek gitu. Apa yang membuatnya? Yaitu adalah pertumbuhan yang sangat masif, yang sangat hebat di berbagai titik lokasi Indonesia karena semua orang butuh produk seperti ABCDE. Dan misalkan ya, I think my expertise, apa nih expertise-nya? Oh, membuat konten strategi atau analisis data di setiap lokasi-lokasi Indonesia, misalkan. Itu bisa membantu company ini atau Gojek ini tumbuh dalam area yang mana. Nah, otomatis teman-teman harus keep update gitu kan dengan latest news dari Gojek gitu. Dia tuh sekarang kayak gimana kondisinya, dia sekarang market terbesarnya di daerah mana, kemudian apa yang jadi challenge terbesar mereka, isu-isu apa yang lagi heboh gitu kan di produk mereka. Kemudian mereka tuh mau launching produk-produk baru seperti apa. Nah, ini yang bisa nanti kalian olah untuk kalian masukin sebagai motivasi kalian daftar di posisi atau di company tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah why did you switch gitu kan. Kenapa kita changing karir? Ini akan banyak banget ya di Revoyu, nanti kalian ketemu sama teman-teman yang switching karir gitu, dari yang misalkan dia dulu di bank udah lama, atau yang dulunya sempet di engineering company, atau yang dulunya sempet di recruiter dan segala rupa bidang, dan berbagai usia juga. Nah, ini yang bisa bikin kalian autentik adalah jujur. Yang pertama, jujur tentang ketertarikan kalian di digital marketing. Mungkin kalian ngelihat bahwa digital marketing adalah lahan yang sangat demanding banget sekarang, tapi lebih dari itu kalian harus tarik ke belakang, ke personal value kalian, apa yang ngebuat ini bikin kalian pengen berubah gitu kan, berubah karir, memutuskan sesuatu yang sangat besar di pilihan hidup kalian tentunya. Nah, rather than aku yakin aku akan jadi orang yang lebih baik, aku akan punya kehidupan yang lebih baik ke depannya, kalian bisa jawab dengan sangat kontekstual di bawah. Yang pertama adalah konsepnya digital marketing itu seperti apa. Di sini disebutin bahwa dia real time, dia scalability, dan dia berbagai macam faktor yang ngebedain gitu ya antara digital marketing dan area sebelumnya yang kamu tekuni, misalkan. Dan tambahin nih, matchin gitu kan, untuk ngasih tahu ke interviewernya bahwa kamu tuh bisa nge-combine skill kamu di digital marketing yang kamu tahu nih, misalkan skill analisis, skill attention to detail, atau skill empathy to customer gitu kan, dengan skill yang sudah kamu pelajari sebelumnya. Misalkan ada yang lulusannya atau backgroundnya di psikologi. Nah, kemudian apa hubungannya sama switch karir ke digital marketing? Nah, psikologi mempelajari tentang apa? Oke, kita tahu bahwa mempelajari tentang manusia ya, secara fisik maupun mental. Nah, kemudian di digital marketing apa sih aspek-aspeknya? Oh, aspek-aspeknya ada customer itu sendiri atau audience gitu kan, dimana kita bisa nyelesain masalah audience tuh harus kayak gimana. Nah, baru ada produk gitu kan, bagaimana cara kita memasarkannya. Saat kita punya strategi untuk cara masarinnya, otomatis kita harus kenal dulu sama audiens ya. Nah, ada part yang sama di antara psikologi dan juga digital marketing, yaitu adalah audiens tersebut. Bagaimana kita empati, bagaimana kita tahu kebutuhan-kebutuhan yang sangat spesifik dari audiens tertentu gitu ya. Entah itu di lokasi tertentu atau dalam kebutuhan tertentu, dalam konteks tertentu. Nah, itu kita combine. Gitu, sehingga kita bisa melihat perspektif yang sama di antara dua bidang yang berbeda. Gitu. Oke? Nah, jadi harus perlu latihan banyak. Yang pertama, kenali dulu diri kita dan juga kenali bidang yang mau kita pelajari lebih dalam ini. Nah, dari dua case yang tadi, ya pattern yang tadi tentang case-case apa yang perlu kita jawab ya saat kita ditanya kenapa kita mau daftar di digital marketing atau kenapa kita mau daftar di posisi tertentu gitu. Dan apa yang membuat kita tertarik untuk switching karir atau misalkan berubah dari awalnya marketing konvensional ke digital marketing. Dasarnya adalah pertama research company-nya. Jadi kita riset dulu sebanyak-banyaknya tentang perusahaan tersebut dan juga korelasinya kepada diri kita.
Nah, nanti ya di Revoyu khususnya, kalian sebelum sampai ke sini juga akan dijelaskan lebih banyak gimana caranya tahu diri kita sendiri dalam karir konteks gitu. Jadi mengenal diri kita sendiri dalam kondisi karir gitu ya, itu seperti apa. Nah, cuma di sini kita akan belajar tentang riset supaya lebih umum dan juga bisa lebih sesuai gitu ya, tepat sasaran nih buat yang lagi cari-cari kerja. Yang pertama adalah what do I need to know about the company. Jadi informasi apa secara umum maupun spesifik yang perlu kalian tahu dari perusahaannya. Yang kedua adalah produknya itu sendiri. Kalian harus tahu, jelas, gali gitu ya, apa yang jadi produk dari company tersebut. Jangan sampai kalian tahu aja karena dia tuh keren atau karena dia tuh memang lagi viral aja sekarang. Tapi nggak bisa ngedefinisiin produk-produknya tuh apa aja. Yang ketiga, apa yang ngebedain dia dari kompetitornya. Nah, kita ambil case di sini adalah yang sangat terkenal yaitu Gojek dan juga Grab. Ya, yang pertama adalah what do I need to know about the company. How the company itu membuat uang, ya, membuat profit, revenue dan sebagainya. Kita lihat gitu kan, Gojek atau Grab, dia itu ngasih produk apa aja sih? Banyak banget produknya. Kalau misalkan kalian malas mikir atau misalkan kalian malas buat bukain aplikasinya, kalian bisa tinggal Google aja, gitu kan. Kalian bisa lihat di sini adalah Gojek Products. Nah, Google sudah bisa menjawab semuanya, gitu ya. On-demand service for transport dan sebagainya. Dan lain-lain yang sangat banyak di sini disediain juga sama website Gojeknya. Atau di sini kita bisa cek gitu ya, perbedaan Gojek dan Grab. Banyak banget, tinggal kalian riset sebanyak-banyaknya. Nah, jadi itu, gimana ya cara mereka buat dapetin sebanyak-banyaknya bisnis revenue atau profit buat company mereka. Ada GoRide gitu kan, ada GoCar, ada GoFood. Terus gimana sih sistemnya antara GoRide, mempertemukan customer dan juga driver. Nah, di driver sendiri itu sistemnya seperti apa, itu harus kalian gaya lebih dalam. Intinya kalian tahu bisnis model dari si company itu. Yang kedua adalah why the product is good and distinct. Kenapa ya kita tuh ngerasa ketika kita masuk Gojek gitu atau misalkan masuk Grab gitu ya, dua kompetitor ini itu tahu produknya itu oke buat customer, buat audiens dan juga buat company-nya tersendiri. Itu bisa riset lagi di Google sangat banyak. Yang ketiga, company size, history, location, user journey maupun strategi dia dalam mendapatkan customer. Gitu kan. Nah, kalau misalkan kalian sudah belajar kan tentang acquisition strategi, gimana cara suatu bisnis atau suatu perusahaan untuk mendapatkan customer, itu bisa dilihat dari secara paid gitu kan maupun secara organik. Nah, dari perusahaan yang kalian apply, nah ini tuh kira-kira mereka tuh dapetin produk, mereka tuh memasarkan produknya tuh seperti apa, mereka mendapatkan customernya seperti apa. Nah, itu kalian Google, kalian pahami, bikin aja poin-poin atau sistem gitu ya, structure supaya kalian paham lebih jelas tentang company-nya. Company size, history, dan kawan-kawannya itu biasanya ada di website perusahaannya. Kemudian di sini ada latest news. Ini yang sangat added value banget saat kalian tahu tentang update-nya. Kenapa? Karena kalian akan mengetahui juga kan, membantu kalian tahu tentang bisnis modelnya secara keseluruhan. Yang tadi ya, yang aku sempat bilang, kalian tahu tentang challenge-nya seperti apa, kalian tahu sekarang tuh misalkan Gojek lagi masang brand baru soal apa, kalian tahu mereka lagi viral tentang apa, dan lain-lain sebagainya. Nah, yang terakhir adalah company culture. Nah, ini bisa kalian temuin di Glassdoor, jadi itu salah satu website ya yang dia tuh banyak banget ngasih informasi tentang culture atau ya informasi-informasi tentang suatu company gitu. Nah, ini harus sign in dulu ya, misalkan
aku sign in di sini dengan salah satu email. Ya, ini gampang banget ya. Nah, setelah kalian sign in, kalian bisa track gitu kan. Aku mau daftar di. Nah, nanti kan isi dulu nih di sini ya informasi-informasi kalian supaya lebih lengkap. Nanti kalian bisa lihat tuh gitu kan. Apa ya yang ada yang informasi di Glassdoor, misalkan tentang Glassdoor Gojek. Nah, di sini kalian bisa lihat gitu kan tentang salary-nya, kemudian tentang berapa banyak orang yang kerja di sana, apa aja benefitnya dan sebagainya. Kalian bisa tahu ini dan membantu kalian untuk kenal lebih dalam tentang bisnis Gojek tersebut. Itu ya. Yang kedua adalah why the product is good. Nah, identifikasi dulu nih, problem apa yang mau mereka selesaikan. Tadi ya, Gojek itu sebenarnya mereka buat produk GoRide, buat produk GoFood atau GoCar gitu ya. Dan lain-lainnya itu buat apa sih? Tahu nggak kita sebelum kita pakai produknya? Apa yang jadi value proposition mereka? Salah satu jargonnya Gojek adalah selalu ada jalan gitu kan misalnya. Nah, dari situ kita lihat nih, apa maksudnya selalu ada jalan? Nah, kita spesifikasi lagi. Oh, di setiap produknya dia tuh mau ngebantu buat nge-solve apa ya? Misalkan di GoFood gitu kan. Oh, dia kerjasamanya sama stakeholder apa aja? Oh, sama audiensnya, kemudian sama UMKM, kemudian sama toko-toko, tempat makan, tempat minum, dan lain sebagainya gitu kan. Usaha menengah ke bawah, usaha menengah ke atas dan sebagainya. Jadi benar-benar digali tuh apa masalah yang pengen mereka selesaikan dan additional service apa yang mereka offer gitu. Jadi ini juga macam-macam ya, misalkan kayak mereka memberikan added value tambahan. Kalau misalkan banyaknya kan di setiap produk-produk gitu itu menawarkan promo atau menawarkan engagement loyalty kepada customernya dengan berbagai macam cara gitu kan, kuis-kuis supaya kita dapat banyak keuntungan dan lain-lain. Jadi di sini itu adalah sesuatu yang sangat penting supaya kita kenal lebih dalam tentang produknya. Nah, yang ketiga adalah apa yang ngebedain itu sama kompetitor. Jadi identifikasi dulu nih, bisnis apa yang mirip sama Gojek. Oh, kita tahu ada Grab. Nah, kemudian kita juga riset Grab dengan konteks yang sama gitu ya. Misalkan kita mau ngebandingin antara GoFood sama GrabFood dalam segi misalkan promo, banyakan mana ya promonya, atau dalam kondisi-kondisi waktu seperti apa ya promo yang ada di GoFood atau yang ada di GrabFood gitu. Nah, kemudian keuntungan kelebihannya atau kekurangannya seperti apa ya gitu. Jadi bisa digali di sini. Kalaupun kita ngerasa aku nggak kebayang gitu kan gimana yang ngeriset company yang oke, kalian juga bisa Google lebih lengkapnya lagi. Jadi ini adalah konsep yang perlu kalian pahami tentang bagaimana meriset suatu perusahaan dan posisi tertentu. Nah, dari meriset company itu, ketika kita udah paham, kita bikin suatu bagan, kita bikin poin-poin, oke, kita latihan terus. Nah, ini adalah waktu yang tepat kita belajar bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan interview. Ya, misalkan kita ditanya tadi ya tentang pertanyaan awal, tujuan, motivasi, atau tell me about yourself, kelebihan, kekurangan, dan juga case-case lain gitu ya. Apakah kamu pernah punya masalah di suatu company sebelumnya? Gimana cara kamu nyelesainnya dan lain-lain. Nah, ini kita akan pakai konsep yang namanya STAR. Ini adalah konsep yang digunakan oleh interviewer untuk bisa mendapatkan pattern jawaban dari seorang interviewee. Gimana sih dia menjawab pertanyaannya? Apakah sudah sesuai konteks? Apakah sudah tepat sasaran? Dan lain-lain. STAR ini dibagi ke dalam 4 huruf ya, STAR gitu. Yang pertama adalah situation. Jadi situation di sini adalah apa sih masalahnya? Be as specific as possible. Jadi saat ditanya gitu ya, misalkan ada masalah apa gitu kan, atau bagaimana dulu kamu melakukan kerja tim ya dengan tim kamu sebelumnya di company XX. Nah, kamu pahami bahwa oh dulu apa dulu nih gitu kan jadi situasinya.
kamu mau cerita tentang gimana tim kamu bikin suatu strategi. Nah, kamu ceritain situasinya di situ. Saat apa, dalam kondisi apa. Nah, kita akan buka example di sini. Yang kedua adalah task. Apa goalnya atau kegiatan yang kamu lakukan dari situasi tersebut. Yang ketiga ada action, step-step yang lebih spesifik ya untuk mencapai task tadi. Dan yang terakhir adalah hasilnya kayak gimana sih gitu kan, final outcome-nya seperti apa dari situasi di awal yang jadi masalah atau yang ingin kamu selesaikan. Dan apa yang jadi achievement saat kamu melakukan semua ini. Let's take a look ya. Di sini situasinya adalah dia ditanya gitu kan tentang bagaimana bikin strategi untuk meningkatkan revenue di suatu company-nya sebelumnya. Nah, dia jelasin bahwa dulu gitu kan tim revenue itu dia turun banget gitu di last quarter of the year. Jadi di kuartal terakhir tahunan gitu kan. Nah, di situ kita punya tugas gitu kan buat nge-increase revenue kita sebesar 10%. Ya, tugasnya. Actionnya apa nih? Gitu kan, dia udah tahu situasinya yaitu adalah turun nih revenue-nya di kuartal akhir tahunannya, which is itu masalah atau situasi yang perlu diselesaikan. Tasknya adalah, oke, ada masalah seperti itu, kemudian apa yang perlu kita lakukan ya, gitu kan. Goal apa yang harus kita selesaikan? Oh, kita perlu meningkatkan revenue-nya 10% supaya itu tuh sudah dianggap stabil, gitu kan. Nah, dari situ kita punya goal, kita breakdown lagi actionnya seperti apa. Oh, actionnya adalah kita nge-overhaul atau nge-repair gitu kan proses-proses yang gak efektif. Misalkan dalam segi otomasi, dalam segi strategi, dalam segi pembagian tugas, dan lain sebagainya. Dan bekerja dengan timnya gitu kan untuk membuat sesuatu yang baru dan lebih efektif. Nah, ini sangat oke banget ditambahkan example-example yang lebih spesifik. Apa approach yang efektifnya? Dijelaskan, diceritain. Jadi benar-benar real case. Dan yang terakhir adalah resultnya. Oh, resultnya seperti apa? Oh, berhasil nge-repair itu gitu kan dengan pendekatan baru yang sama dilakukan sama timnya, bahwa ketika timnya dibagi menjadi dua tim yang berbeda, punya strategi-strategi yang berbeda dengan pembagian tugas seperti A, B, C, D, E, kita bisa increase sebanyak 12%, which is itu adalah achievement karena goal yang sebelumnya itu 10%. Ini adalah lebih dari target, yang mana ini adalah super achievement buat tim dan juga diri dia sendiri. Gitu. Jadi dalam menjawab suatu pertanyaan di interview harus gunakan STAR. Supaya apa? Supaya dari kita sendiri kita tahu jelas apa yang mau kita ceritain, biar kita nggak kemana-mana, biar kita nggak blank juga, dan dari interviewernya juga bisa dapat impresi yang oke dari cerita kita. Mereka lebih pahami dengan baik juga, mereka juga bisa membayangkan gitu kan kondisi kamu tuh seperti apa. Jadi rather than kita ngebuat mereka bingung gitu kan karena kitanya bingung, kita harus perjelas dulu kita mau ceritain apa. Nah, ini perlu latihan juga nih gitu. Kita harus merefleksi pengalaman-pengalaman apa yang menarik saat kita berada di company sebelumnya atau di pengalaman-pengalaman sebelumnya yang berhubungan dengan posisi yang mau atau yang lagi kita apply sekarang ini gitu. Jadi STAR ini adalah hal kunci gitu ya. Misalkan saat kalian jelasin juga tentang tell me about yourself, wah itu tuh banyak banget kan. Kalian bisa mulai cerita dari situasinya adalah kalian tuh kenapa misalkan tertarik di digital marketing. Nah, dari situ goalnya apa? Kemudian breakdown actionnya apa? Kalian punya plan selama 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan, sampai 3 tahun ke depan di bidang ini tuh seperti apa misalkan. Atau ngasih kontribusi ke company itu kayak gimana. Hingga hasilnya. Hasilnya kalian berharap seperti apa nanti ketika di digital marketing. Kalau misalkan kita flashback ke case yang pertama tadi adalah dia bilang bahwa di sini ya
Situasinya adalah dia orang yang sangat happy gitu kan untuk bisa brainstorm hal-hal yang sifatnya strategik dan kreatif. Kemudian di situ dia juga jelasin tas dia sebelumnya jadi content creator. Dia punya favorite part yang juga berhubungan sama digital marketing. Ya kan, sehingga dia punya action nih untuk bisa gitu kan ke depannya belajar lebih dalam tentang analytics dan juga audience engagement dalam mengomunikasikan konten strategi dia lebih luas lagi. Sehingga result yang diharapkan adalah dia bisa nge-exercise gitu kan expertise dia di kreatif strategi dan juga ngasih impact gitu kan resultnya di top notch brand storytelling. Nah, itu jadi struktur yang harus dipunya nih oleh kandidat-kandidat supaya autentik. Nah, itu adalah start konsep ya. Jadi pahamin situation, task, action dan juga result. Ampuh banget. Oke. Nah, next adalah tentang tips to remain authentic. Nah, jadi ini mungkin sifatnya akan lebih teknis gitu kan saat kalian berada dalam proses interview ya, offline maupun online. Jadi kalau misalkan banyak ya yang nanya gimana sih cara bikin flow interview itu enak, itu yang pertama adalah kalian harus jadi diri kalian sendiri. Kalian harus berusaha menyamankan diri kalian dulu sebelum interviewernya itu juga nyaman sama kalian. Karena interviewer itu macam-macam. Ada yang ngasih vibes-nya misalkan tegang ya, ada yang memang dari awal udah welcome, ada yang juga bermacam-macam. Bener gak? Gitu kan, kalau misalkan kalian pernah ngerasain interview dari berbagai macam perusahaan dan juga karakter yang beda-beda. Pertama, don't try to be perfect. Jadi kalian harus self-aware, empati juga ya sama vibes yang terjadi, dan capable untuk belajar. Tadi aku misalkan kurang jawabnya spesifik, berarti di pertanyaan berikutnya aku harus lebih spesifik. Kemudian yang kedua adalah embrace the pause. Jadi rather than kita terlalu banyak ngomong atau misalkan terlalu banyak diam, kita harus tahu nih di mana kita bisa masuk ya, ngasih pertanyaan balik ke interviewernya, atau kita diam dulu deh gitu kan. Nah, ini bisa diakalin. Misalkan kalau kita ada silent moment gitu kan sama interviewernya, kita bisa tanya nih, gimana Mas, Mbak, apakah jawaban saya tadi itu ngejawab pertanyaannya gitu kan, atau ada lagi yang pengen Mas Mbak ketahui tentang cerita saya tadi. Dibuat senyaman mungkin kayak ngobrol, jadi as a conversation gitu. Jadi rather than kalian tegang gitu kan, aku harus jawab apa, tapi buatlah bahwa ini obrolan yang aku juga pengen belajar dari interviewernya. Nah, dari proses tadi gitu kan, ketika kita pengen belajar dari interviewernya untuk ngebuat flow-nya lebih menarik gitu ya, kalian akan bisa nantinya gali lebih dalam kalau memang kalian tertarik buat masuk RevoU dan juga belajar lebih dalam digital marketing, kalian prepare karir gitu ya, dan akan belajar tentang interview teknik lainnya, kalian bisa dapetin itu di sana. Nah, tapi ini adalah inti-inti konsep yang insya Allah bisa ngebantu kalian gitu kan, supaya kalian bisa sukses gitu dimanapun kalian ingin bekerja. How to send a thank you note. Nah, ini adalah final moment di mana kalian selesai dari interview. Yang pertama adalah bagaimana kalian mengirimkan ucapan terima kasih kepada interviewernya. Ini menarik dan penting. Kenapa? Karena ya merupakan momen kalian di mana kalian bisa meningkatkan kembali impresinya mereka. Jadi orang yang lebih autentik dan juga menghargai proses interview sebelumnya. Nih, yang pertama adalah kita bikin subjeknya yang lebih personalized gitu kan. Thank you for your time, misalkan Mbak siapa atau Mas siapa, atau company-nya disebutin. Kemudian kita begin with personalized greeting. Nah, ini ada contohnya ya di sini. Kita akan go through dulu. Yang ketiga adalah show appreciation. Mention something specific yang pengen kamu diskusiin gitu kan, dan enjoy selama interview tadi, dan juga ulik kembali interestnya apa, dan call to action. Di sini ada hai, misalkan siapa recruiter yang tadi ngewawancara kamu, di sini Miss Bernard.
Kemudian dia pengen ngucapin terima kasih karena udah dapat kesempatan bisa interview dan sangat menarik banget gitu kan, menceritakan tentang misalkan goals dari company tersebut untuk bla 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 mengembangkan hal-hal tertentu. Dan di sini dijelasin juga tentang bahwa dia admire banget missionnya ya untuk ngedrive bisnis dan sangat looking forward di opportunity ini untuk kerjasama dengan timnya. Nah, ini adalah call to action ya. Please let me know if there's anything else you need from my side gitu kan, untuk bisa move ke proses selanjutnya. Jadi tegas gitu kan. Nah, itu adalah part dimana kita juga bisa masukin gitu kan jawaban yang kita rasa masih kurang ideal saat interview tadi. Misalkan kita keingetan suatu pertanyaan dan kita pengen reaffirm lagi tuh si jawabannya gitu kan. Dan kita bisa sebutin mengenai pertanyaan yang disebutkan tentang kenapa saya tertarik di misi nomor 4 ya misalkan. Nah, itu ada hubungannya sama personal value saya yang saya belum mampu ceritakan secara lebih jelas saat interview. Misalkan karena cukup emosional, jadi saya akan tulis di pesan ini, lewat email ini. It's a very okay, gitu. Jadi kita berusaha dulu nih ngasih impresi yang terbaik dari awal sampai akhir, gitu. Nah, itu semua adalah konsep-konsep yang semoga dapat membantu teman-teman dalam mempersiapkan proses interview. Ya, jadi adalah riset company-nya, pahami konsep struktur dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan interview, gimana caranya jadi autentik dan bisa ngebawa flow yang enak, dan yang terakhir adalah ngucapin terima kasih setelah interview selesai. Nah, ini chapter dari behavior interview. Kita akan masuk ke chapter salary and benefit negotiation bareng Kak Salsa. Jadi stay tune ya. Thank you. Oke, sekarang kita udah sampai ke chapter terakhir nih yang akan kita bahas hari ini, yaitu salary dan benefit negotiation. Teman-teman mungkin pernah gitu ya, atau sering dengar ada orang bilang, atau mungkin kalian pernah juga gitu, aduh gila kok salary gue rendah banget ya dibandingin orang lain gitu, atau dibandingin orang lain ngerjain kerjaan yang sama kayak gitu-gitu. Atau kalian ngerasa kok salary gue gak naik-naik ya, atau kok gue pindah kerjaan tapi naiknya cuma sedikit ya, kayak gitu. Nah, di sini kita akan ngebahas nih, kenapa sih kita harus negosiasi salary kita atau pendapatan kita, gimana caranya, kapan, itu akan kita bahas hari ini. Pertama gitu ya, kenapa sih kita harus negosiasi salary? Mungkin ada teman-teman di rumah nih yang bilang, emang gue pantas ya buat negosiasi salary? Apakah bukannya salary itu satu pihak aja dari company-nya? Kalau nggak mau ya udah, nanti mereka bisa dapat orang lain, gitu ya. Nah, ini akan aku kasih alasan nih, kenapa sih kita harus negosiasi salary kita? Yang pertama, saat HRD itu mengirimkan kita offer, teman-teman kan nanti kan kalau kita udah lulus, mereka akan ngirimin kita offer nih, gitu ya. Saat mereka ngirimin offer ke kita, itu adalah di saat mereka mau kita baca dan kita ngeliat nih, kira-kira package yang dikasih sama company itu udah fair nggak ya dengan value kita gitu. Itu mereka kasih ke kita. Di situ adalah saat dimana kita sebenarnya bisa nih mulai negosiasi dan lihat apakah package-nya udah oke yang dikasih dari company. Itu satu. Jadi kita punya hak untuk negosiasi, teman-teman. Yang kedua, dan negosiasi salary kita saat ini itu kalau kita put in perspektif atau kita hitung secara benar, itu tuh bermanfaat banget buat kedepannya gitu. Kenapa? Contoh ya, misalkan salary kalian sekarang say 5.500.000 gitu. Kalau kalian bisa dapat 6.500.000 aja, itu tambahan 1 juta per bulan, itu bisa 12 juta per tahun tambahannya. Kalau itu bisa naik jadi 2 juta, itu kalian dapat 24 juta lebih per tahun. Jadi kalau dilihat-lihat gitu ya, itu income-nya nggak cuma di bulan itu, tapi per tahun kalian akan dapat lebih banyak saat kalian bisa negosiasi salary. Yang ketiga, jangan lupa teman-teman, salary awal kita atau salary kita itu akan menentukan berapa salary next kita. Gitu. Jadi saat kita mungkin dapat promosi atau kita pindah kerjaan, mereka akan ngelihat lagi dari salary kita sekarang tuh berapa. Gitu. Makanya kalau bisa salary itu harus selalu di-update juga gitu ya teman-teman. Jadi misalkan nih,
saya aku pindah kerjaan gitu ya. Mungkin saya sekarang gajiku 10 juta misalkan gitu. Terus aku pindah kerjaan. Nah, company itu tuh akan ngelihat, oh Salsa sekarang kamu salarinya 10 juta ya. Oke, kita akan memberikan kamu 30% peningkatan. Jadi naik 13 juta. Jadi salary kita tuh akan ngikutin kita gitu loh kemana-mana. Nah, kalau teman-teman ngira ada temen yang gila ya salarinya gede banget dan lain sebagainya, itu juga mungkin karena dia negosiasi gitu. Mungkin ini juga aku boleh bilang aku sendiri pernah negosiasi salary aku berkali-kali dan aku selalu negosiasi gitu. Dan sekarang jadi aku selalu ngerasa fair antara salary yang aku dapetin dengan kerjaan yang aku lakuin. Nah, satu hal lagi di sini, ini bukannya kita atau Revoyu, aku gitu ya, mau ngasih tau kalian, dapetin sebanyak mungkin. Enggak, gitu. Aku mau dapetin hal yang fair dengan value yang bisa kalian kasih. Gitu. Dan selalu ingat, dengan adanya salary makin tinggi, itu responsibility dan ekspektasi dari company pasti makin gede juga, teman-teman. Jadi pastiin, satu, skill kita tahu apa yang bisa kita lakuin, kita pede dengan skill kita. Nah, dari value yang kita punya itu baru kita try untuk dapetin salary yang bener-bener fair dibandingin dengan market yang ada gitu. Sebenarnya itu sih intinya negosiasi salary itu, bukan kayak kita mencoba menghasilkan, aku misalkan sekarang gitu, oke gajiku dari 10 juta mau 100 juta ya, itu ya lu bikin company sendiri aja gitu kali ya. Maksudnya coba dilihat gitu, oke dengan gajiku sekarang 10 juta, aku udah cek di market, orang-orang dengan kerjaan aku tuh mungkin dapatnya 15 juta gitu. Nah mungkin aku bisa negosiasi sama company aku. Jadi tahu value kita di mana dan negosiasi untuk dapat salary yang bener-bener fair gitu ya, berdasarkan dari market yang ada. Nah, kapan gitu? Kapan sih aku bisa negosiasi salary? Ada tiga apa ya? Maksudnya tiga waktu. Satu, saat kalian dikasih offering gitu ya sama suatu company, saat kalian baru dapetin kerjaan baru. Kedua, itu saat kalian pas probation atau kontrak, mungkin 3 bulan atau 6 bulan dan lain sebagainya. Bisa jadi salah satu strategi juga saat kalian join company, mungkin kalian ngerasa oh mereka masih ragu nih sama skill kalian. Kalian bisa juga bilang, oke, kalau gitu aku bisa terima yang ini, tapi boleh nggak sih kita bikin kalau aku pas probation salary aku akan naik jadi A, B, C gitu. Jadi mungkin itu menjadi solusi yang lebih aman buat dua-duanya, karena company kan yang company pikirin, mereka nggak mau bayar kalian terlalu besar tapi ternyata value kalian nggak sebagus itu. Kan sebenarnya lebih ke arah sana gitu. Nah, yang ketiga, kapan sih kita bisa negosiasi salary? Ya sekarang gitu, saat kalian udah punya kerjaan sekarang, kalian lagi di suatu kerjaan dan kalian merasa harusnya udah di-update nih untuk bisa lanjut stay di company itu, atau kalian mulai cari kerja lagi. Nah, itu juga bisa jadi saat yang tepat untuk kalian negosiasi salary gitu. Nah, terus apa sih yang harus dinegotiate gitu? Yang harus dinegosiate itu bukan cuma salary atau bukan cuma gajinya doang. Tapi kalian harus lihat juga package overall, yaitu offering atau fasilitas yang dikasih dari company itu secara keseluruhan. Contoh, salary package itu bisa ada mulai dari basic salary, mulai dari bonusnya gitu. Jadi kalian harus tahu nih, kalian basicnya berapa, bonusnya berapa, negosiasinya mau yang mana, berdasarkan posisi kalian dan posisi perusahaan. Kedua, bisa juga negosiasi mengenai medical insurance. Jadi lihat nih, oh company sekarang aku ngasih medical insurance-nya package-nya A, ternyata kalau aku pindah ke sana mereka tuh package-nya lebih rendah gitu. Jadi nah mungkin dengan itu harus dikompensasi nih, antara mereka ngikutin medical assurance yang sama atau dikompensasi dengan gaji yang lebih tinggi. Misalkan kayak gitu. Kenapa sih penting teman-teman? Karena saat kalian dikasih medical insurance, teman-teman harus baca ya, yang jelas itu apa aja. Apakah mengcover in and out patient, maksudnya apakah mengcover kalau kalian cuma datang ke dokter, atau juga kalau kalian dirawat di rumah sakit, sejauh apa, siapa aja yang di cover. Mungkin gak cuma kalian, bisa juga kalau kalian udah berkeluarga, bisa keluarganya juga, dan lain sebagainya, ini harus dicek. Ketiga, yang sekarang lagi booming nih, karena ada pandemi, kan kita jadi bisa kerja remote ya. Nah, kayak aku misalkan hari ini, Revoyu di Jakarta gitu, aku tuh kerja dari Denmark sebenarnya teman-teman. Jadi aku negosiasi juga untuk bisa kerja remote sama Revoyu. Nah, kalian juga bisa lakuin tuh. Alangkah baiknya kalau misalkan kalian tinggal di kota-kota kayak Solo atau Jogja atau di kampung halaman kalian dengan gaji Jakarta. Nah, itu juga bisa dikalkulasikan. Hitung lagi gitu, ini bisa kita negosiasiin juga. Terus
replacement. Oh ternyata aku bakal disuruh banyak nih kerja, excuse me gitu ya, kerja di Sabtu Minggu atau di hari libur. Nah itu akan ada pengganti liburnya nggak sih gitu. Terus kelima, kalau kalian udah senior, kalian mungkin udah tingkat manajer atau lebih tinggi lagi gitu ya, senior manager, biasanya kalau kalian kerja di startup, kalian bisa juga ngelihat package stock, dapat saham nggak dari company itu juga bisa. Terus yang keenam gitu, aku yakin orang-orang yang datang hari ini adalah kalian-kalian yang sangat-sangat amat semangat untuk belajar. Nah, bisa juga kalian negosiasi nih, apakah aku akan ada internal dan external training dari company gitu, atau kalau misalkan pun belum ada, boleh nggak sih kalau aku punya budget nih untuk bisa training, nanti di reimburse sama company-nya. Itu bisa dinegosiasin juga. Extra vacation day, mungkin waktu itu aku pernah gitu ya, baru negosiasi sama company aku karena aku mau nikah gitu kan. Terus boleh nggak pada saat ini aku ngambil liburan yang lebih pada time pernikahan kamu atau pada saat kamu akan lahiran, misalkan kayak gitu-gitu. Yang terakhir, mungkin ternyata kerja remote belum bisa nih. Oke, kalau gitu boleh nggak ya aku minta additional atau minta hari tambahan untuk kerja dari rumah. Jadi misalkan oke, aku ke kantor 3 hari, 2 harinya aku kerja dari rumah, boleh nggak ya? Gitu. Nah, itu juga bisa jadi hal-hal yang kita bisa negosiasiin, teman-teman. Nah, selain di salary itu sendiri, kita sering ditanya tuh waktu interview gitu ya, atau waktu pas kita baru submit CV, berapa sih expected salary kalian? Gitu. Gimana sih cara ngejawabnya? Satu, selalu jawab kalau kalian itu akan mempertimbangkan seluruh package-nya. Jadi nggak cuma salary, kalian akan mempertimbangkan juga training, mentoring dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi kalau ditanya Salsa kamu expect salary berapa gitu? Ya aku sih sebenarnya mempertimbangkan seluruh package ya. Jadi aku juga mau lihat nih kalau dari company ini, dari FOU misalkan salary-nya berapa, training apa aja sih yang dikasih gitu. Terus manajer aku tuh siapa, apakah ada mentoring khusus kayak gitu-gitu. Jadi bilang kalau kalian consider the whole package gitu. Kedua, kalian bisa bilang juga, misalkan oke, gajiku sekarang say 10 juta gitu ya. Oke, gajiku 10 juta. Aku meng-expect increment 15-20%. Itu bisa. Dan yang ketiga, kalau bisa, itu kalian selalu kasih range. Jadi jangan kasih number, angka fix, tapi kasih range. Kenapa? Karena saat kalian kasih range, itu ada selalu kemungkinan kalian bisa dapat lebih. Misalkan aku meng-expect dapat gaji 6 juta. Itu ekspektasi aku. Aku akan bilang, aku sih range salariku akan 6-8 juta gitu. Atau mungkin salariku, ekspektasiku 6,5, aku kasih ya minimum yang gue mau ambil tuh 6 gitu. Oke, jadi gue akan bilang 6-8 gitu. Jadi mungkin aja loh mereka akan ngasih kalian 7 atau 7,5 gitu. Nah itu jadi bisa lebih tinggi dari apa yang kalian ekspektasiin di awal gitu ya. Jadi teman-teman kalau ditanya kalian salarinya pengennya ekspektasinya berapa, harus udah tahu jawabannya. 1, consider semua package. 2, bisa juga kalian kasih salary kalian sekarang dan expect increment berapa, kasih range. Yang ketiga kasih range. Oke, aku kalau untuk fresh grad mungkin ya, atau ini karir digital marketing kalian pertama gitu. Oke, range aku antara 6-8 juta gitu. Jadi bisa dilihat nanti berapa yang company itu akan offer gitu teman-teman. Oke, gimana sih caranya gitu kan setelah udah bilang kapan, berapa expected salary-nya, gimana cara negotiate-nya? 1, kalian harus tahu dulu berapa sih di pasaran, itu salary yang di pasaran itu berapa. Cek company-company kayak Gleans atau beberapa company di luar, atau ada juga kan cari aja gini, benchmark digital marketing Jakarta PDF gitu. Cari aja di Google. Itu ada range-nya biasanya. Jadi tahu kalian tuh bisa earn antara segini sampai segini. Kalau dari Revoyu sendiri, dari alumni-alumni kita, itu range-nya range kita beragam banget teman-teman, karena tergantung dari senioritas dan pengalaman kerja sebelumnya gitu. Kita itu di antara range kita kira-kira sekitar 6 sampai yang double digit itu sampai sekitar 12 jutaan. Tergantung apa tergantung skill kalian. Makanya saranku kalau kalian join Revoyu, bener-bener gunain kesempatan itu untuk bikin skill kalian sebaik mungkin. Itu akan menentukan nanti kalian pas interview atau enggak, salary yang bisa kalian dapat berapa gitu ya. 2, start calculating your value. Jadi udah tahu nih, oke,
mungkin value aku kalau range 6 sampai 12 aku pengennya dapat 8 lah atau 7 gitu. Karena aku skill ini bisa, skill itu bisa, skill ini bisa, tapi aku masih kurang di bagian mana. Jadi harus tahu tuh, apa lebih dan kurang kita, itu dua-duanya harus tahu teman-teman. Jadi kita bisa tahu value-nya bakal berapa. Ketiga, pede tapi stay realistic. Realistic, kalian udah riset, kalian tahu angkanya itu berapa, kalian tahu skill apa, dan kalian tahu range dari company itu berapa, gitu ya. Pede itu ya kalian kalau nanya nggak usah malu-malu ya, karena ini adalah yang akan menentukan hidup kalian ke depannya. Jadi nggak usah dipikir rasa nggak enakan dan lain sebagainya. Sebagai orang Indonesia ya, kita sering banget ngerasa nggak enakan gitu kan, langsung tabrak aja pede gitu. Keempat, jangan lupa kalkulasi juga sama expenses atau tambahan-tambahan biaya. Misalkan kalau kalian kerja di rumah kan ada internet, transport gitu. Pernah ada satu alumni, dia ditawarin dari company A mau pindah ke company B. Dikasih increment salary-nya lumayan nih, 30% gitu. Terus dia pengen negosiasi lebih gitu. Argumennya apa ya, Sa? Dia nanya gitu. Waktu itu aku karir coach-nya. Aku bilang, kantornya di mana? Rumah kamu di mana? Kantornya di sini, yang ini kantornya di sini. Oke, kalkulasi juga tuh transport kamu, karena dia kantornya lebih jauh, transport kamu lebih besar. Jadi itu bisa jadi salah satu yang bisa kamu negosiasiin. Last but not least, be flexible teman-teman. Karena negosiasi itu bukan berarti aku cuma maunya salary doang gitu. Enggak. Negosiasi itu bisa dari beberapa hal. Dan negosiasi yang baik itu adalah dua-dua pihak merasa menang. Bukan cuma kamu tapi company-nya juga gitu. Jadi akhirnya kalian berhasil ketemu di tengah. Jadi be flexible ya dalam negosiasi salary. Next ya. Ini adalah salah satu contoh email yang jangan pernah nulis atau negosiasi salary dengan cara seperti ini. Contoh, Dear Mrs. gitu, selamat pagi, namaku Salsa. Semoga kalian baik-baik aja dan makasih banget buat last interview gitu. Aku seneng banget di last interview. Ini udah bagus karena dia udah berterima kasih sama employernya, dia menghargai employernya. Terus dia bilang nih, starting counter offer. Jadi waktu itu tuh dia ditawarin gaji 8 juta kalau nggak salah gitu. Terus dia bilang, ini case nyata ya teman-teman. Dia bilang, dengan email ini, aku mau request 11 juta gitu. Yang udah termasuk tax dan benefit. Please consider gitu. Menurut kalian gimana email ini? Coba kalian boleh tulis deh di kolom komentar. Aku kasih waktu, boleh tulis. Menurut kalian gimana? Kalau dari aku udah suka gitu karena dia udah thanking employer, dia udah stating counter offer, tapi ada satu yang kurang gitu. Apa tuh teman-teman? Boleh ditambahin mungkin biar kalian juga nulis juga sambil latihan ya. Coba aku baca. Iya, bener banget. Jadi email ini kurang karena nggak ada justifikasi, nggak ada argumen kenapa dia harus bisa dapat uang lebih banyak gitu teman-teman. Nah, ini tadi tuh draft email dia pertama. Karena di Revoyu dikasih career coaches, jadi bisa kita kasih feedback gimana cara biar bikin argumen yang lebih bagus gitu ya. Nah, akhirnya draft yang kedua dia nulisnya kayak gini, teman-teman. Makasih udah dikasih gitu. Terus jangan lupa apresiasi juga gitu kan. Makasih banget aku dikasih opportunity buat kerja di sini. Aku tuh bener-bener gak bisa, I cannot wait gitu to be part of your company's growth gitu kan. Bener-bener aku gak bisa nunggu nih buat bisa join ke company ini, excited itu. Stating the counter offer dulu. Sebelum kita lanjut, aku pengen bisa dapet salary-nya 12 juta. Ini perusahaan Singapura ya waktu itu. Dan dia ditawarin buat kerja remote gitu kan. Aku pengen mintanya 12 juta karena beberapa hal. Satu, salary-ku sebelumnya itu 9 juta. Dan on top of salary 9 juta itu ada medical insurance, ada bonus, dan benefit lainnya. Sementara di company yang sekarang itu nggak ada karena company-nya masih kecil gitu kan. Jadi dia harus beli insurance sendiri dan lain sebagainya. Yang kedua, standar salary di Indonesia gitu kan buat kayak performance marketing doang atau siaran doang itu sekitar 8-9 juta. Karena anak ini tuh dia skill-nya lumayan bagus gitu. Aku udah benchmark dengan graduate Revoyu yang lain. Dan di sini kan aku akan sesuai job description-nya, aku akan bertanggung jawab end-to-end digital marketing. Jadi ada performance, SEO, content marketing, dan lain sebagainya. Jadi harusnya, karena biasanya kalau cuma satu aja dia bisa dapat 8-9, ini tuh banyak banget gitu. Jadi mungkin bisa dapat lebih banyak dari itu. Ketiga,
selama kerja, aku juga pengen banget bisa invest di personal growth dan career development gitu, sambil ikut-ikut training. Jadi duit lebih alokasinya tuh akan aku masukin ke situ. Terus dia bilang gitu kan, I hope kamu dan siapa gitu HR-nya atau hiring manajernya bisa consider ya. Aku sangat terbuka kok kalau ada feedback atau diskusi lebih lanjut. Nah, kenapa teman-teman yang ada di sini coba boleh deh tulis di kolom komentar kenapa kalian suka sama email ini, atau kalian ada yang bisa diimprove juga boleh dikasih tahu. Jadi kita sama-sama belajar bareng ya. 1 udah ada thank you-nya, 2 dia udah ada stating stating offer-nya, dan ketiga dia datang dengan argumen yang make sense. Argumen itu harus make sense. Tempatkan diri kalian di posisi hiring manager atau HRD-nya. Kalau kalian membaca itu sebagai hiring manager, kira-kira kalian terconvince nggak? Kalian bisa terconvince tuh apa ya? Bisa mengerti nggak reasonnya dan bisa, oh iya bener-bener gitu. Nah itu yang harus kita dapat. Makanya di sini kalian akan ada career coach-nya gitu untuk bisa ngasih kalian input di sini gitu teman-teman. Coba kita baca nih apa nih responnya teman-teman yang lain. Iya bener. Reasonnya make sense ya. Aku juga setuju sih tentang itu. Oke. Nah, last but not least, kita akan dari Revoyu akan ngasih beberapa checklist teman-teman. Jadi kalau kalian lagi negosiasi salary, 1, tahu value kalian, tahu ekspektasi kalian, tahu nih minimum mau ngambil berapa gitu ya. Dan juga tahu market value-nya tuh berapa gitu. Jangan lupa nih, banyak yang nanya juga sama aku, Kak aku udah siap nih, gimana nih Kak aku balesnya lewat mana gitu. Kamu bisa email dulu dan bisa juga telepon mereka gitu, ngomong latihan dulu teman-teman gitu, ngomong ini kalau kayak gini tuh karena satu ini secara transport gini, B gini, C gini gitu. Terus mengerti juga orang yang ada di yang lagi negosiasi sama kalian. Jadi kalau dia bilang, aduh sorry banget ya, di company ini kita cuma bisa ngasih range salary itu antara 6-7 gitu, dan 7 tuh udah manager gitu misalkan. Jadi kita nggak mungkin ngasih kamu 7,5. Kalau kayak gitu kalian bilang, oh oke, aku ngerti. Oke, kalau gitu mungkin berarti aku nggak bisa di level segitu ya. Jadi pahami. Terus kamu bisa bilang juga, gimana kalau aku oke, dan aku oke deh untuk mulai dengan 6 karena mungkin dia nggak bisa lebih dari 6. Tapi gimana kalau setelah 3 bulan kalau aku bagus bisa naik jadi 6,5 atau 6,8 kayak gitu misalkan. Jadi understand juga perspektif orangnya. Jangan lupa teman-teman, consider semuanya package-nya. Jangan cuma salary doang, lihat medicalnya, lihat juga tadi ya trainingnya, lihat juga semuanya gitu secara total liburnya. Dan sekalian kalau kalian digaji tinggi tapi libur cuma dikasih 5 hari gimana? Atau dikasih 7 hari gimana gitu. Nah, understand the whole package ya, karena kita kerja nggak cuma uang aja, uang penting, tapi ada hal-hal lain juga teman-teman. Apalagi sekarang ada pandemi, mungkin kalian nanti berkeluarga gitu. Gimana tuh melahirkan ditanggung atau enggak dan lain sebagainya itu harus diperhitungkan. Kalau bisa negotiate multiple issue simultaneously, maksudnya tuh langsung gini satu. Jadi dia udah ada salary-nya, ada package-nya, dan juga ada dia pengen invest ke growth gitu. Jadi orang tuh tahu yang kalian mau tuh apa, yang bisa kalian negotiate tuh apa gitu. Jadi nggak satu-satu pisah-pisah. Oke, salary dia bilang nggak bisa 6 juta. Oh kalau gitu gini nggak bisa. Nah itu tipe orang yang dia nggak jelas ya maunya tuh apa sih gitu. Think through gitu kan. Jadi kalian pikirin dan jangan lupa bilang oke, aku mungkin bisa balas 2 hari lagi ya, atau gimana sambil kamu mikir juga kan. Dan ideal situation, teman-teman yang selalu aku bilang ke student review adalah ideal situation, kalian dapat lebih dari 1 offer at the same time. Jadi dapat 2 atau 3 offer itu ideal. Kenapa? Karena kamu bisa bandingin nih gitu. Kamu jadi orang yang susah ya, jadi orang yang diperebutkan gitu. Jadi orang yang milih gitu, mau A atau B. Nah, A sama B kalian bisa compare nih. A ngasih ini, B ngasih ini, B strength-nya ini, A strength-nya ini. Kamu lebih suka yang mana? Lebih suka B. Oke, minta B untuk kasih offer yang kamu suka juga di A gitu. Bisa kayak gitu loh teman-teman negosiasi gitu. Terus be prepared. Jadi tulis dulu argumennya, kirim ke email, baru nanti pas diskusi kalian tuh udah jelas kalkulasinya. Medical benefit di Indonesia, insurance tuh bayar segini per bulan. Ini segini, transport segini, apa segini. Jadi orang itu bisa benar-benar memahami secara angka, iya sih make sense kalau dia minta angka A dibandingin B gitu.
stay positif, walaupun negosiasi belum tentu negosiasi itu harus dilakukan dengan gitu ya. Bisa aja kita senyum-senyum aja, maksudnya positif-positif aja, nggak usah terlalu pushy, tapi firm tuh dalam artian kita tahu apa yang kita mau gitu. Terus remember, practice makes perfect. Pertama kali negosiasi gaji itu bakal susah banget, nervous banget. Tapi kalau udah bisa, yang pertama kali, kedua kali, ketiga kali kalian makin jago. Gitu. Jadi latihan terus untuk negosiasi gaji. Yang keempat, don't be afraid to counter. Karena mungkin gini, kalian bikin counter A, dia akan bikin counter B, kalian akan bikin lagi counter C, dia akan bikin counter D sampai ketemu ke yang oke gitu. Tapi jangan pernah make threats, dalam artian jangan ngancam ke company-nya, jangan bilang ya udah kalau kalian gak mau kayak gini ya aku gak mau gitu. Harus bener-bener cari jalan tengah ya. Tadi aku bilang negosiasi itu harus dari dua arah, teman-teman. Dia merasa menang, kamu juga merasa menang. Itu negosiasi yang bagus gitu. Negosiasi itu bukan tentang kita menang sendirian, tapi kedua belah pihak harus menang. Gitu deh, teman-teman. Oke, teman-teman semuanya, ini udah topik terakhir dari aku tentang negosiasi. Aku berharap banget malam ini apa yang kita kasih ke kalian bisa bermanfaat ya. Semoga bermanfaat buat kalian. Semoga kalian dapat inspirasi, dapat next step baru. Kalau kalian nanti mau join RevoYou, udah tahu ya nanti gimana caranya gitu. Thank you banget dari aku. Sekali lagi aku seneng ketemu teman-teman yang bener-bener pada semangat untuk belajar. Kalau ada pertanyaan silahkan gitu, boleh di chat atau boleh juga nanti nih pada saat sesi tanya jawab. Thank you banget, have a good day teman-teman, thank you banget. Nama aku Salsa, tadi partner aku Amel dari RevoYou. Kita terima kasih kalian udah mau join hari ini. Bye-bye. Nah, gimana? Udah dapat insight nggak tentang gimana caranya improve portfolio, interview, dan lain-lain? Seru banget ya materi hari ini. Nah, aku mau ngingetin lagi nih untuk tugas-tugas di mini course. Jadi, seperti yang udah aku sampaikan sebelumnya, kita ada 2 tugas di mini course ini. Yang pertama ada certification test, dan yang kedua ada case study. Untuk certification test, ini adalah soal pilihan ganda yang terdiri dari 20 soal yang berkaitan dengan materi mini course. Dan juga ada 15 soal critical reasoning dan numerical thinking. Buat kalian yang mau dapetin jalur fast track, wajib ngerjain 15 soal ini juga ya. Gitu. Nah, untuk yang 20 soal itu wajib dikerjakan dan lulus buat kalian yang mau dapat sertifikat digital. Dan wajib hadir dan juga absen di setiap harinya, karena kehadiran akan dipertimbangkan untuk sertifikasi kalian. Nah, jawaban untuk certification test ini nggak akan dibagikan ya, karena kita akan pakai certification test ini untuk seterusnya juga. Gitu. Deadline-nya hari Jumat jam 12 malam. Untuk yang case study, ini adalah tugas praktik untuk menambah skill kalian di digital marketing. Nah, berbeda dengan certification test, jawabannya akan dibagikan, tapi hanya untuk yang mengerjakan ya. Nah, ini sifatnya optional, nggak akan mempengaruhi sertifikasi kalian kalau misalkan kalian yang ngerjain. Nah, deadline-nya itu hari Sabtu jam 12 siang. Oke, buat kalian yang nanya kapan sertifikasinya akan diberikan, itu nanti kita akan kasih pengumuman lewat email di H+1 setelah kalian submit, itu pengumuman lulus atau enggak untuk dapetin sertifikat. Gitu. Nah, buat kalian yang dapetin jalur fast track, nanti akan ada undangan langsung untuk bergabung di full program digital marketingnya RevoYou. Nah, tapi kalau buat kalian yang mau daftar, langsung aja daftar dari sekarang, nggak apa-apa, di link ini. Nanti kalau misalkan emang kalian mau nunggu pengumuman dulu, setelah kalian dihubungi sama tim admisi, kalian bilang aja kalau mau nunggu pengumuman jalur fast track dulu, gitu. Tapi aku saranin daftarnya dari sekarang aja, supaya kalian nggak perlu waiting list nanti untuk ke video call interview. Gitu. Next. Nah, ini buat sesi besok, kita akan ada Q&A dan juga simulation bersama teaching assistant. Nah, jadi kalian yang mau ngerjain case study, jangan lupa hadir di sesi besok. Dan juga kehadiran akan mempengaruhi sertifikasi kalian ya. Oke, kalau gitu, thank you so much everyone for joining tonight's session. See you tomorrow. Bye.